Oke, rupanya Pak Supriyadi sudah masuk rupanya. Oke, Pak Supriyadi, mana satu nomor ini? Yang 7219 belakang apa? Bisa on dulu videonya. Kita sesi perkenal diri dulu. Penceramah pematri. Wah, hebat. Pematri. Selamat datang Pak Supriyadi. Iya, kecil kali suaranya tuh. Bisa di apa? Dekat dengan mic. Mic-nya mana? Iya, nggak kedengaran. Udah ada di chat ya. Kayak pagi. Ini dari Zoom ini, kalau berbayar, saya lihat bisa kita terus share ke Facebook. Tapi nggak ada ini ya. Udah ada ini yang mungkin berbayar, yang satu lagi yang agak mahal sedikit tuh. Ya, saya cari mic ya. Iya ya, oke udah kuat suara nih, udah mantap nih. Ah, udah. Oke Pak Superi boleh perkenalkan diri, dari mana, ilmu background sebelum ini, dan boleh share sama-sama itu share screen nanti di bawah tuh sudah saya kasih apa tuh kebebasan untuk menggunakan share screen. Saya pikir cewek tadi Putri ini, rupanya cowok. Dari mana Putri? Pakai nama siapa anak ya? Iya, Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Saya lihat Putri. Nah, saya pikir cewek mana tadi ini? Iya, masih pakai login anak ini. Oh iya Saya iya. Herman Pak Cik. Herman Pak Cik. Oh Firman. Ya ya ya. Herman. Herman. Ah. Herman Tino. Hehehe. Oke, kita lagi apa nih? Menunggu kesediaan pemateri kita. Oke, Mas Supriyati ya. Iya. Iya, suara kecil. Tadi besar. Udah kecil lagi. Kurang-kurang kecil kali. Tadi mic mana tadi pakai? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita rekam ini. Jadi kalau ada kawan-kawan yang lain nggak sempat ngikut, nanti bisa aja dia lihat rekaman nanti. Oke, dipersilakan Pak Supriyadi. Oke, teman-teman semua. Di sini nama saya Supriyadi, saya dari Jawa Tengah, tepatnya di Kota Purwokerto. Purwokerto. Kalau Purwokerto nggak terkenal apa ya, Batu Raden lah ikonnya. Hmm, 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 hmm. Oke, saya backgroundnya tadinya adalah tim sales dari perusahaan farmasi. Jadi ya semuanya otodidak. Jadi mungkin nanti akan nemu istilah-istilah yang mungkin nggak sesuai dengan kalau di akademisi ya. Karena saya kan praktek aja. Jadi Otodidak. otodidak. Oh. Saya sak nemu nih gitu. Hmm. Udah lama otodidak ya? Otodidaknya ya saya sales dari tahun 2010. Wah, ada 10 tahun lah main-main Excel ini. 10 tahun. Tapi main Excel ini kalau di sales itu yang terpenting itu sum if, count if, if up. Itu Yang sudah penting. memenuhi. Hmm. Iya, yang terpenting itu. Makanya nanti kita banyak sharing-sharing yang di sana ya. Kalau di absit itu masuknya ke expression ya. Hmm. Expression. Gimana? Kita langsung aja. Iya ya. Udah pilih itu yang di bawah.
share screen. Share screen. Ya, belum kelihatan di sini. Ah ya, lagi muncul. Oke, silakan. Ini belajar Excel ini Untuk kena. Excel, ya, Excel sama Google Sheet kan sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuman cara-caranya aja yang berbeda. Cuman untuk apa istilahnya, kemampuan untuk mengolah data itu saya kira sama ya. So, dan kelebihannya dari Google Sheet itu dia free kan. Kalau di Excel, kalau dia mau menggunakan rumus-rumus yang istilahnya harus sync ke internet, itu kan harus pakai 360 ya. Itu kan berbayar. Kalau Google Sheet kan free. Makanya saya, oh ya, saya sekarang sudah nggak ini ya, udah nggak di perusahaan lagi, jadi saya sudah resign. Nah, saya terus bertemu sama Upsheet, makanya saya buka Excel lagi gara-gara Excel. Oke, langsung ke Google Sheet aja saya ya. Excel sama Google Sheet kan sama. Beda. Ada kalau copy paste itu kalau di Excel untuk kita paste value itu jauh. Kalau di spreadsheet copy untuk paste value Ctrl V. Ctrl apa? Iya. Shift V. Gampang ya. Shortcut-nya ya. Lebih Yang cepat. perbedaannya ya itu. Tapi dari secara fungsional, cara logika, rumus-rumus yang dipakai di Excel itu akan sama dengan yang di Google Sheet. Oke, silakan. Nggak sabar-sabar kita semua nih menanti jurus-jurus hebat. Nggak ada jurus hebat ya. Ini saya coba dulu yang kerjaan dulu. Karena perusahaan saya udah lama pengennya ini ya. Jadi sekarang ini jadi bos sendiri, Pak? Nggak lagi di perusahaan? Nggak, sekarang jalurnya udah beda. Kalau dulu kan di farmasi, sekarang saya di kuliner. Masih dibumbung sama? Masih kuliner. Jadi beda lah. Jurusan. Ini mana ya saya? Oke, biasanya kalau di sales itu kan kita data mentahnya seperti ini ya. Iya. Iya. Datanya biasanya kan penjualan bisa per hari atau per bulan. Hari atau per bulan. Nah, ini data ini yang diketik dari komputer yang orang membeli, ya? Ya. Orang membeli kan di admin. Jadi kita kan orang tim sales itu biasanya kita dapat sumber data dari si admin. Jadi laporan penjualan untuk hari ini seperti ini, stoknya seperti ini. Nah, kita kan harus menghubungkan di mana stok yang kurang atau berlebihan, itu kita namakan stok rasio. Tapi kemudian kita juga karena perusahaannya nasional, biasanya kita memiliki kode produk yang berbeda dengan distributor. Jadi distributor itu kan dia bukan nasional, jadi kita punya distributor lokal. Distributor lokal itu tiap kabupaten ada distributor yang jadi partner kita untuk ikut menjual produk kita, untuk mendistribusikan produk kita. Dia akan memiliki produk, kode produk, dan nama produk yang sesuai dengan mereka input. Jadi tidak mengikuti kode produk kita. Karena kita nasional, kita mau nggak mau harus mengkonversi kode produknya distributor itu ke produk kita. Oleh karenanya kita biasanya harus membuat master list dulu ya.
master list outlet. Jadi kode outlet versinya master produk dulu, master produk versinya perusahaan, dan master produk versinya distributor. Nah, untuk menyamakan itu kita menggunakan fungsi lookup. Untuk di Excel, karena baris datanya biasanya kita ke bawah, jadi perbanyak row. Kalau prinsip saya kalau bikin master data, sebisa mungkin sedikit sekali kolom. Karena memberatkan kalau banyak kolom. Iya, memberatkan, dan nanti secara tampilan kita tidak bisa membuat yang tampilan yang simple gitu. Jadi langkah-langkahnya akan terlalu panjang gitu. Kalau terlalu banyak kolom. Tuh. Apa lagi ya yang saya share ya? Mungkin ada pertanyaan aja kali ya. Karena kalau diskusi seperti ini lebih baik langsung ke aplikatif. Jadi kira-kira kita hari ini tentang penjualan misalnya. Di dalam penjualan itu kalau kita mau bikin transaksi yang seperti ini, istilahnya satu outlet bisa transaksi beberapa produk. Kalau kita bikin kolomnya banyak, nanti semisalnya produknya 100, kan kolom nama produknya harus 100. Nah, oleh karenanya itu kita di AppSheet itu biasanya kita pakai ref ya. Pakai ref itu biar satu outlet bisa berkali-kali melakukan order dengan banyak barang. Kemudian kalau di Excel itu yang paling dasar biasanya kalau di sales itu adalah pivot. Pasti ditanya dulu syarat untuk jadi tim sales itu bisa pivot atau tidak. Di Google Sheet pun ada pivot. Pivot table ya? Pivot table. Wah. Jadi pivot table ini adalah langkah-langkah yang sudah mirip seperti aplikasi, karena kita sudah bisa di sebelah kanan ini kan kita bisa memilih nih. Jadi di sini ada filter. Filter ini fungsinya untuk bikin langsung tercipta dropdown. Jadi misalnya kita salesnya siapa, tinggal kita sales yang jadi semacam kayak filter ya. Filter yang kalau filter kita nulis manual kan harus rumusnya akan panjang sekali. Tapi dengan pivot ini dia disederhanakan dengan cukup kita drag, tarik aja sampai ke kolom, nanti dia akan menjadi kolom. Kelihatan nggak ya? Nah, makanya salesnya akan menjadi di kolom sini. Ini portable. Kira-kira untuk membuat pivot table, pertama kali langkahnya kita taruh saja, kemudian kita blok semua, atau Ctrl A saja, kemudian insert pivot table. Kita bisa milih di sheet yang sama atau di sheet yang baru. Kita pakai sheet yang baru.
baru ya. Ini juga bisa untuk ngakalin ini ya, rumus unik ya. Kalau unik, kalau di Excel kan nggak bisa. Misalnya kita punya data seperti ini. Data yang jumlah produknya ratusan. Karena ini datanya adalah data sales, maka dia akan berulang kan. Hari ini di order, besok di order, mungkin hari ini 5 order yang order. Padahal kita mau ngambil data nama outlet saja. Makanya ini bisa dipakai untuk menggantikan rumus unik, yaitu semua namanya nggak mungkin sama. Ini salah satu trik untuk kalau di spreadsheet kan bisa ya, gampang ya, tinggal rumus unik, terusan kita pilih kolomnya, maka hanya istilahnya daftar data yang di situ tidak ada yang duplikat. Nah, ini kalau row itu dia akan ke bawah. Kalau kita taruh di kolom, dia akan ke samping menjadi kolom. Ini berdasarkan produk. Oh, ini berdasarkan produk semisalnya. Oke, kita pindah lagi. Jadi yang lebih gampangnya kita di row. Ya, kita taruh di row kalau misalnya banyak. Tergantung kita kebutuhan. Misalnya produknya cuma 5, mungkin kita bisa pakai kolom ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau sudah ratusan kan kita tidak mungkin memakai kolom untuk produknya sendiri. Terlalu banyak. Terlalu banyak dan nanti untuk analisanya agak kurang oke. Kemudian produk-produk itu kan kita biasanya memiliki pecahannya lagi. Ya, semisalnya kita mau lihat analisa dari tahun kapan penjualan? tahun atau per bulan lah. Ini datanya karena per tahun kita buat per bulan. Untuk bulan, rumus bulan biasa ya. Berarti rumus bulan itu kita menggunakan month sama seperti di spreadsheet. Jadi untuk year ya pakai year, untuk tanggal pakai day, dan segala macam. Untuk kuartal, semester, dan lainnya. Misalnya bulan ini kemudian untuk semisalnya total penjualan ya, kita taruh untuk di value. Value itu muncul di mana deh? Value itu dia akan muncul nilai-nilai masing-masing bulan. Masing-masing bulan. Nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi berarti bulan 1 roda Abdelin drop, dia jualan 4. Oh ya, di sini nanti terkadang sama Excel itu dia nggak zoom. Jadi dia ini bisa kita setting. Jadi bisa sum, bisa average, bisa count. Kita cari yang max-nya saja atau min-nya saja. Macam-macam banyak pilihannya. Excel kan lebih sangat luas ya. Jadi dia bisa untuk ngitung bunga segala macam. Misalnya sum atau count. Kemudian kalau kita bagi per kota.
Jadi ini nanti akan keluar dropdown untuk memfilter misalnya kota Apian Tugu. Maka hanya yang jualan di kota Apian Tugu itu yang akan muncul. Lindasin, bulan 7 hanya satu. Bulan selanjutnya nggak ada. Jadi hanya jualan 1 kali 1 tahun. Gampang ya kita dapatkan data dengan pivot ini. Gitu Iya, aja. makanya ini bagi tim sales sangat powerful sekali. Dan istilahnya untuk belajar pivot tuh sangat cepat gitu. Karena kan tinggal kita tarik Iya. saja. Misalnya kita punya data 2 tahun bisa kita sandingin kan. Sayang ini hanya datanya hanya 1 tahun. Jadi kalau data 1-2 tahun katakanlah kita bisa langsung menghitung growth-nya di situ. Nah, saya carikan yang data saya yang agak lengkap. Dari pivot table tadi boleh kita tarik ke FC. Di FC sudah ada pivot table juga. Oh, sudah ada. Nggak kelihatan Sudah cuma ada. ya. Iya, dan di sana lebih lengkap lagi. Jadi di sana tampilannya lebih oke. Jadi semisalnya ini bisa kita short mau ascending maupun descending. Jadi di sana lebih mudah lah. Cuman memang karena dia online ya, butuh internet jadi agak berat ya. Apalagi kalau datanya besar tuh agak lama. Oh, iya. Kecuali kalau memang speed internetnya kenceng. Bisa. Dan mungkin barangkali ada yang tanya apa sih kegunaannya pivot segala macam. Karena kan ini hanya satu hal saja. Dan pivot ini kita juga bisa setting juga. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya desain untuk tabelnya sendiri. Jadi cukup untuk buat laporan juga ini sebenarnya cukup. Kalau tim sales kan yang dibutuhin laporan. Kalau ada link foto di data, apa bisa ditampilkan di sini di pivot? Kalau di pivot, kayaknya kalau foto nggak akan tampil ya. Jadi dia teks sama karakter aja. Kalau foto biasanya pakai lookup ya. Misalnya untuk data-data dan segala macam. Oke, silakan ditambahin dulu, Pak Cik. Saya sebenarnya mau nyari data saya. Iya ya, coba cari dulu. Yang udah siap, jadi bisa ditunjukkan jalan kerjanya. Itu tadi yang pivot ya. Pivot itu sangat dasar, jadi ya saya kira mudah. Saya ada data murid satu sekolah sampai ribuan, tapi belum pernah dipakai pivot ini. Jadi bisa kita filter menurut mengikut kelas, ya kan? Bisa kita Bisa. cari. Jadi ya, maksudnya kan kita bisa membuat filter-filter itu tanpa membuat coding kan, tanpa pakai makro dan segala macam kan. Karena kan sudah dipikirin sama si
Excel ini. Ini paling dasar sih, dan kerjaan bisa dikerjain paling cepat. Cuman kelemahannya kan dia datanya, tabelnya itu kan dia akan dinamis. Jadi kalau datanya sedikit dia akan mengecil, kalau datanya besar dia akan ikut Halo. membesar gitu. Jadi bentuk Waalaikumsalam. tabelnya akan berubah-ubah sesuai dengan data Oh, Pak kan yang udah sampai? tersedia. Oke, sebentar. Dia anak Misalnya buka pintu. ini mungkin kalau kota lain dia akan, Ya, atau kita semua ya, buka pintu. Pak Kanda kita sampai. Bagi tahu Mi. klik all, maka dia Nah, dah akan dekat luar. full kan Ah, tabelnya. tengah belajar nih. Jadi kalau bikin report kan, sedangkan kita report-report itu biasanya kan ada template-nya. Ada template-nya. Ada template-nya, oleh karenanya biasanya saya lebih senang pakai SUMIF sama COUNTIF. Karena ini sama aja. Ini kan sama saja kayak SUMIF kan. Di sininya sum, Masuk Pak ini Kandar. if. Nah, tengok If-nya dulu. if apa? Yaitu Ya, beritahu Mi dah. jika produknya adalah produk ini dan bulannya adalah bulan 1. Jadi di sini ada dua syarat, ada dua kondisi dengan rumus SUMIF. Tanpa kita ngetik rumus SUMIF, kita sudah bisa mendapatkan hasil seperti SUMIF. Dan di sini juga bisa kita filter produk apa aja yang mau kita tampilin, bisa. Jadi filter ya, dari filter query semua udah masuk di pivot ini. Cuman kalau di spreadsheet itu agak berat. Umi. Tapi kalau di Excel relatif lebih ringan. Soalnya data saya kan dulu sampai 500.000, 400.000 gitu. Setahun. Per tahun datanya. 2 tahun. Karena kan kita kalau tim sales selalu menghitung growth kan. Jadi tahun lalu dibandingin sama tahun ini. Bulan lalu dibandingin sama bulan ini. Kira-kira naik atau turun. Kalau data di spreadsheet itu bisa diginikan, pivot table, atau mesti dipindahkan ke Excel dulu? Enggak, bisa. Bisa. Di spreadsheet juga bisa langsung di pivot table. Kita lihat ya perbedaannya ya di. Bentar Pak Kandar ya. Tunggu maknya. Ini sebenarnya tadi saya langsung Excel gitu. Sebenarnya saya punya data yang olahan data saya pas jadi sales itu udah jadi sudah template-nya udah gitu. Tadi orang terus biasalah molor baru selesai. Pak Kandar. Pak Kandar ada tuh, Pak Kandar. Agak susah. Teman-teman, siapa tahu ada yang sharing hal lain. Ada mungkin pertanyaan? Lanjutan. Karena saya punya teman itu pivotnya sangat mahir sekali. Jadi dia bisa nambahin rumus di dalam pivot itu sendiri. Nanya Mas Supri. Mas Herman. Ini masih ada korelasinya dengan pivot table ya. Kalau pivot table, seumpama saya pengen menghubungkan dengan slash dan timeline-nya sendiri, sedangkan timeline sendiri itu kan kadang dihubungkan dengan beberapa sumber pivot table. Itu caranya gimana, Mas? Kalau untuk slash mungkin masih bisa di ini ya. Kalau untuk timeline saya belum berhasil itu. Makasih, Mas. Itu
Timeline itu? Timeline itu yang ada di sampingnya, kalau dari Excel itu kan ada di formula, insert, di sana ada slicer sama timeline. Jadi slicer itu biasanya kan kita pakai untuk Oh ya. yang data itu, pivot. Nah, timeline-nya itu dia cuman seumpama dalam 1 tahun gitu, dia bulan Januari, Februari, Maret, April gitu. Biasanya kan pengen ditampilin di dashboard, jadi semua kumpulannya ada, visualisasinya ada di dashboard, itu ngumpulnya di situ. Lihat cara menghubungkan antara si timeline sendiri, satu timeline dengan beberapa data pivot ini yang saya belum berhasil, Mas. Pernah berhasil, Mas? Saya sih juga belum pernah pakai ini ya untuk timeline ya. Kalau slicer kan udah umum ya, karena kan sama kayak ini sebenarnya. Kalau slicer ini fungsinya. Ya, mirip ya. Iya, cuman dia dibikin tombol terpisah kan. Iya. Untuk timeline ini harus ada format tanggalnya ya, coba. Oh ya, kita setting untuk klasik biasanya karena ini nggak bisa. Tetap tidak bisa ya. Pernah nyobain Power Query nggak, Mas? Power Query pernah nyoba ya, Mas. Tapi cuma nyoba-nyoba doang, ngerti Ya. tapi nggak paham saya. Iya. Jadi kalau di Power Query itu kan nanti sebenarnya akan bisa dihubungkan antara satu kolom dengan kolom yang lain. Jadi itu nanti kayak macam reference. Jadi misalnya kode produk perusahaan sama kode produk di master list kita sama yang di datanya distributor lokal itu bisa kita matchingkan di sana. Dan itu nanti akan saling berhubungan itu loh. Kalau di Upsheet kan kita pakai ref ya, pakai ref dengan ID, maka itu akan berhubungan. Dan itu nanti bisa langsung di pivot. Karena sudah saling terhubungan. Oke. Ya. Cuman Power Query harus nambah add-on ya. Kalau yang ada di 2016 itu saya coba tapi dia tetap nggak bisa gitu, nggak berhasil. Power Query-nya? Iya. Oke. Saya juga pakai 2016. Iya. Oke. Query-nya dia kan kalau yang ini kan cuman kayak gini aja kan. Iya. Ya, misalnya kita mau gabungin file-file yang tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu kan. Dan dia bisa pakai di query itu kan. Jadi dia nanti jadi satu tabel. Intinya seperti itu. Oke. Jadi fungsi query itu dia mengumpulkan data jadi satu gitu ya, Mas? Iya. Jadi sistem database lah. Oh iya. Oke. Kalau saya di spreadsheet malah sudah dapat ini kode scriptnya. Jadi data kita taruh di satu folder, kemudian kita tarik untuk jadi satu sheet gitu. Bisa gitu, Mas?
bisa itu sudah banyak ininya, sudah banyak kodenya di share di apa itu kalau GitHub ya. Iya. Ya di GitHub banyak kodenya, jadi kita tinggal ambil aja karena kan saya nggak ngerti, belum pernah belajar coding. Oke. Jadi ya saya banyak ngambil dari GitHub sih, banyak untuk kode-kode. Oh, oke. Jadi Oke, makasih. Iya, makasih Mas. Nanti kalau ada kesulitan lagi, jangan bosan untuk ini ngasih tahu. Mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya lagi tentang pivot atau ini lagi. iya. Pivot kan sebenarnya nggak ini ya, nggak terlalu berhubungan sama absid ya. Karena kan kalau absid sih lebih banyak ke ekspresi yang terpenting sebenarnya, kayak if, kemudian lookup, select, untuk gitu. Mungkin untuk hari ini ada arah ke sana nggak Mas, untuk kalau kita biasa di Excel itu, kita kan biasa pakai lookup, VLOOKUP, dan paling yaitu COUNTIF, count, dan lain-lain itu. Ekspresi yang ada di absid sendiri, cara memahaminya gimana sih rumusnya? Kan agak beda ya kalau dilihatnya. Iya, agak beda memang. Jadi kalau select itu kan nggak ada di sheet maupun di spreadsheet. Jadi kalau select itu memang spesial untuk di absid untuk saat ini ya. Sama itu sebenarnya kan bahasa coding, bahasa makro lah ya. Select itu sendiri. Select, terus kemudian filter itu kan bekerjanya sebenarnya hampir sama. Cuman kalau select itu dia lebih ke satu kolom aja ya. Tapi kalau filter dia kita bisa ngambil beberapa kolom atau semuanya. Bisa langsung dari filternya. Iya, langsung dari filternya bisa. Tapi kalau Om Supardi itu lebih ini lagi tuh, karena dia kan dari matematika ya. Jadi pasti untuk rumus-rumus untuk Excel pasti lebih pintar dia dikit lah. Iya. Karena kan udah, dan pekerjaannya memang mendukung untuk itu. Kalau saya dari sales sih yang banyak dipakai COUNTIF, SUMIF, if, VLOOKUP. Untuk match sama index aja saya belum banyak belajar. Tapi intinya sama kan kayak lookup. Apalagi sekarang sudah ada edge lookup, lookup itu ya sudah teratasi semua. Jadi untuk kita tahu rumus-rumus yang panjang-panjang itu ya sudah terbantu. Apalagi Bang? Saya persiapannya kurang ya. Mohon dimaafkan. Nggak apa-apa Mas, santai aja, kita sama-sama belajar ini. Iya. Ya saya sih lebih seneng sih tanya jawab gitu ya, karena kan bisa dipercayain bareng-bareng gitu loh. Satu problem bisa dipikir banyak orang. Iya. Kalau membangun aplikasi kan sebenarnya logika kita bagaimana menghubungkan antar data itu sendiri ya. Data kan menyimpan informasi. Dari informasi itu kita bisa menghubungkan, sehingga kalau Excel kan kalau bikin action misalnya add atau delete itu kan masih harus bekerja di sel ya, kecuali pakai makro. Nah di absid ini kan kita udah dibantu lah ya, dibantu tanpa kita harus membuat
atau mengerti kode-kode, tapi kita sudah bisa menambahkan, membuat bagaimana cara mengedit, bagaimana cara delete, dan segala macam. Sampai sekarang saya juga masih otodidak ya. Jadi begitu ada kasus, kalau memang pas waktunya longgar ya pasti saya coba. Kalau memang bisa mengerjakan ya saya share. Dan untuk kasus di Apsit sendiri pasti banyak cara untuk dalam membuat suatu aplikasi. Bisa pakai rumus yang singkat maupun rumus yang panjang. Bisa pakai 1 langkah maupun 2 langkah. Intinya sih senang itu bisa ketemu teman-teman, bisa share, bisa mendapatkan banyak masukan. Iya Mas, yang penting indahnya berbagi. Iya. Berbagi ilmu. Ya apalagi ini ya, kita punya banyak teman dari jauh ya. Iya. Ini Pak, saya punya data nih, coba di pivot table kan, tapi kayaknya kok nggak sama ya, nggak keluar dia punya item di atas itu kayak nomor customer kode, yang keluarnya nomornya 1, 2, 3 sampai ke bawah. Oh iya. Bisa saya